真身。第七魂技无体，八魂技艺，雨尽缠身。谢谢宗老。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Tang Wutong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 140. Yang mana pada Solen 2 episode 140 ini menceritakan Yoho dan semua temannya yang masih berusaha keras melawan Tangya demi menyadarkan Tangya kembali. Dan terlihat pula pertarungan hebat antara dekan Yan Zhaoze melawan Zhong Liwu. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Susansi menyadari jika Tangya sudah dikendalikan orang, yang mana jika ingin menyadarkannya, maka mereka harus menunggu sampai kembali ke sekte Tang dulu. Terlihat Bebe pun langsung menggunakan wujud sejati roh pelindungnya untuk menghadapi kekasihnya tersebut. Dan dengan cepat pun, Bebe menyerang Tangya sambil terus mengeluarkan petirnya. Di sini pun Tangya menyadari jika petir ini ternyata menekan dirinya. Kemudian Bebe mengeluarkan teknik roh kelimanya melihat Tangya mulai menyerangkan rumput perak birunya. Dan terlihat jika naga suci cahaya milik Bebe ini berhasil menekan Tangya. Akan tetapi Tangya pun langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya, yaitu tombak raja rumput perak biru. Sementara Susansi yang sedang menghadapi orang sekte roh suci yang lainnya pun tampak khawatir dengan keadaan Bebe. Akan tetapi dengan cepat pun, Bebe menggunakan rumput perak biru Tangya untuk menahan tubuh Tangya. Dan Tangya pun tidak bisa bergerak karena di dalam rumput perak birunya sudah terdapat petir milik Bebe. Di sini pun Bebe berusaha membuat Tangya ingat bahwa dirinya adalah Bebe. Dan Bebe menggunakan naga cahaya sucinya untuk mengusir aura jahat dalam diri Tangya. Di sini pun Tangya samar-samar teringat keadaan Bebe saat di ujian lembah cinta Yin Yang. Yang mana hal itu membuat Tangya tampak ketakutan. Akan tetapi Bebe pun mengatakan jika dirinya tidak akan melawan Tangya lagi. Dan tidak mungkin Bebe menyakiti Tangya yang adalah kekasih Bebe selamanya. Di sini pun terlihat Bebe mendekati Tangya secara perlahan. Dan dengan cepat Bebe langsung memeluk kekasihnya tersebut sambil memberitahu jika dia adalah Bebe. Dengan cepat pun Bebe langsung menangkap tubuh Tangya yang sudah tidak sadarkan diri ini. Dan di sini Bebe mengajak Tangya untuk pulang ke sekte Tang. Sementara Zhong Liwu pun sedang meminta para bawahannya untuk mengaktifkan perisai pertahanan terhubung. Dan semua pemandu roh deteksi udara harus diarahkan ke kota Tianling. Akan tetapi seketika Zhong Liwu menyadari jika ada yang tidak beres. Karena dia merasa jika di luar terlalu sunyi. Dan saat keluar tenda, Zhong Liwu dikejutkan karena ternyata sudah terjadi pertempuran besar. Yang mana dengan cepat, Zhong Liwu langsung memecahkan domain kekuatan mental yang dipasang Yoho. Melihat itu pun Yoho sadar jika dirinya harus menahan Zhong Liwu untuk memberi waktu semua orang. Dan dengan cepat Yoho memberitahu Zhong Liwu jika ada serangan musuh. Di sini pun Zhong Liwu meminta anggota aula persembahan untuk mengikuti dirinya menghadapi musuh. Dan melihat itu pun, Yoho langsung membagikan deteksi mentalnya kepada semua orang dari Akademi Shrek. Sementara Lin Hai meminta pasukannya untuk melihat situasi dulu sebelum bergerak. Di sini pun Zhong Liwu melihat jika Doulo Nether sudah terluka parah karena pertarungan besar ini. Dan dengan cepat Zhong Liwu menangkap Doulo petir kegelapan yang juga terlempar dan terluka dalam pertarungan tersebut. Terlihat Zhong Liwu langsung menggunakan perisai melihat tetua Song Yunji mengeluarkan teknik roh kesembilannya. Dan kemudian Dekan Yan juga langsung menggunakan teknik roh kesembilannya, yaitu kedatangan Fonik untuk menyerang Zhong Liwu dan anggotanya itu. Saat Zhong Liwu akan menyerang, di sini pun Yoho datang dan mengatakan jika dirinya akan membantu Zhong Liwu. Dan terlihat Yoho pun langsung menghadapi serangan dari Dekan Yan tersebut.
Akan tetapi hal itu Yuho gunakan untuk menghentikan penyamarannya dan berpura-pura hancur karena terkena serangan dekannya. Setelah itu pun Yuho langsung kembali ke wujud aslinya. Sementara teman-temannya sudah bergerak dari bawah. Kemudian dekannya pun meminta Yuho untuk segera pergi. Akan tetapi Yuho menolak itu dan balik meminta dekannya untuk pergi dulu. Karena Yuho harus mempertahankan gerbang kematian untuk teman-temannya. Namun tetua Song Yunji pun meminta Yuho mempercayakan ini kepada dekannya dan mereka harus cepat pergi. Dan pada akhirnya Yuho bersama tetua Song Yunji langsung pergi menuju gerbang kematian. Kemudian terlihat jika dekannya mengeluarkan kekuatannya melihat Zhong Liwu yang menyerang. Dan terlihat dekannya pun langsung terlempar setelah berusaha menahan serangan dari Zhong Liwu tersebut. Setelah itu pun orang-orang dari aula persembahan langsung bergerak untuk menyerang dekannya ini. Akan tetapi dengan cepat, dekannya mampu menghindari serangan dari mereka tersebut. Terlihat mereka langsung mengikat dekannya menggunakan rantai melihat dekannya yang naik ke udara. Akan tetapi dekannya pun mampu menendang mereka berdua. Setelah itu Doulo Harimau Kalajengking atau Zhang Peng pun langsung menyerang dekannya ini. Dan terlihat pertarungan cepat antara dekannya dan Zhang Peng tersebut. Namun di sini ada dua orang yang langsung menendang dekannya ke bawah. Dengan cepat pun, dekannya langsung menggunakan teknik roh kelimanya untuk melemparkan kedua orang tersebut. Dan kemudian pun dekannya meneruskan pertarungannya dengan Zhang Peng. Terlihat dekannya langsung menggunakan teknik roh ketujuhnya melihat Zhang Peng yang menyerangkan wujud roh pelindungnya. Dan sambil melemparkan Zhang Peng pun dekannya bertanya apakah Zhang Peng belum cukup dihajar Yuho dan Xian Lin saat terakhir kali mereka bertemu. Terlihat dekannya pun menghajar Zhang Peng ini tanpa ampun. Melihat hal itu pun, Zhong Liwu langsung mengeluarkan teknik roh ke-8-nya, yaitu Jarum Dewa Kematian. Yang mana terlihat dekannya pun langsung terluka setelah terkena serangan dari Zhong Liwu tersebut. Kemudian dekannya pun langsung mengeluarkan teknik roh ke-6-nya, yaitu Bulu Fonik membakar langit. Namun di sini, Zhong Liwu langsung menggunakan tekniknya untuk menekan serangan dari dekannya tersebut. Kemudian Zhong Liwu menekan dekannya dengan sekuat tenaga karena Zhong Liwu ingin Yan Zhaozi menemani Jiamian ke alam baka. Di sini pun Zhong Liwu memberitahu jika dekannya pasti akan mati setelah terkena jarum dewa kematian miliknya. Namun di sini dekannya berniat untuk bertarung sampai mati melihat orang-orang dari aula persembahan ini mulai bergerak menyerang. Terlihat dekannya pun langsung menggunakan teknik roh ke-8-nya yaitu abu membungkus tubuh. Melihat itu pun Zhong Liwu terkejut karena Yan Zhaozi memilih membakar diri sendiri. Di sini pun dekannya langsung menyerang Zhang Peng. Setelah itu, dekannya menggunakan teknik roh ke-4-nya untuk menghabisi Zhang Peng. Akan tetapi dua orang dari aula persembahan itu pun langsung membuat formasi pelindung. Kemudian setelah itu, mereka berdua langsung menekan dekannya dari dua sisi. Dan terlihat jika fonik cahaya milik dekannya ini pun meledak. Di sini Zhong Liwu merasa jika dengan mengorbankan satu tetua sekte roh suci ditukar dengan nyawa Yan Zhaozi yang adalah calon ketua pavilion berikutnya dari Shrek, maka pertempuran ini sudah sebanding. Namun terlihat Zhong Liwu marah setelah mendengar jika gadis suci perak biru sudah diculik orang. Dan di sini Zhong Liwu meminta Doulo petir kegelapan untuk memerintahkan pasukan dan mencari orang dari Akademi Shrek dengan sepenuh tenaga. Bahkan jika harus menggali 3 meter ke dalam tanah, mereka tetap harus ditemukan. Di sini terlihat jika Nang Gongwan pun berpura-pura pingsan. Sedangkan Yuho yang sudah berada di dalam gerbang kematiannya pun sangat khawatir dengan keadaan dekannya. Dan Yuho memberitahu teman-temannya jika orang-orang itu tidak akan menemukan Tangya karena mereka sudah bersembunyi di domain demi-plane kematian milik Yuho. Dan mereka akan pergi setelah situasi di luar mereda. Terlihat Baby pun semakin panik melihat keadaan Tangya. Dan Yuho yang memeriksa pun tahu jika Tangya sepertinya terkena sejenis racun jahat yang mempengaruhi kesadaran. Yang mana racun jahat ini sudah menyusup ke setiap bagian tubuhnya, bahkan ke roh pelindung dan lautan mentalnya. Baby pun bertanya apakah Yuho punya cara. Yuho pun memberitahu jika dengan ramuan pilihan dari rumput periyoyo sebenarnya tidak sulit untuk menghilangkan racun. Akan tetapi racun Tangya sudah sangat dalam dan racun itu sudah menyatu dengan kekuatan hidupnya. Yang mana jika racun itu dibersihkan, maka kekuatan hidupnya juga akan ikut terbawa.
Baby pun bertanya berapa lama tangnya bisa bertahan hidup jika racun jahat di dalam tangnya dibersihkan. Dan Yuho memberitahu jika paling lama 1 tahun. Namun jika dibiarkan, maka racun harus terus diberikan. Akan tetapi mereka juga tidak punya racun jahat tersebut. Dan dengan kondisi tubuh Tangya saat ini, jika racun tersebut mengendap semakin dalam, maka Tangya akan segera kehilangan diri sepenuhnya. Dan Tangya akan menjadi boneka tanpa kesadaran yang tidak bisa dibangunkan lagi selamanya. Di sini Bebe teringat perkataan Yoyo waktu itu jika Bebe memerlukan Kaisar Perak Biru untuk membangunkan dan membimbing kekuatan darah dalam diri Tangya untuk bangkit. Karena jika tidak, maka kekuatan hidupnya akan mengalir pergi bersama racun yang tersisa dan akhirnya meninggal. Di sini pun Bebe meminta Yoho untuk membersihkan racun dalam diri Tangya menggunakan obat yang diberikan Yoyo. Dan Bebe bertekad jika dalam 1 tahun, Bebe pasti akan mencari Kaisar Perak Biru dengan segala cara untuk menyalakan kembali kekuatan hidup Tangya. Terlihat Yoho pun langsung melakukan pembersihan racun jahat di tubuh Tangya menggunakan obat dari Yoyo itu. Dan di sini pun semua orang bisa melihat racun jahat yang ada di tubuh Tangya. Sementara Yoho pun menyadari jika kekuatan hidup Tangya semakin melemah. Maka dari itu Yoho pun langsung mengeluarkan pisau penjaga kehidupannya dan langsung menggunakan tubuh spiritualnya untuk memasukkan kekuatan kehidupan pada tubuh Tangya. Terlihat Yoho pun terus menyerap racun jahat tersebut, sementara tubuh spiritualnya terus memberikan kekuatan kehidupan. Meskipun di sini terlihat jika semua anggota sekte Tang ini pun sangat khawatir melihat keadaan Tangya ini. Terlihat Yoho pun mengandalkan aura kehidupan kuat yang dipancarkan oleh pisau penjaga kehidupan untuk mengisi kembali kekuatan hidup pada Tangya ini. Yang mana dengan begitu, maka Tangya setidaknya bisa hidup 1 tahun lebih lama. Dan hal itu akan memberi mereka waktu lebih untuk menemukan Kaisar Perak Biru. Setelah itu pun, terlihat Yoho sudah selesai melakukan pembersihan racun jahat tersebut. Dan Yoho memberitahu Bebe jika sebagian besar racun di tubuh Tangya sudah dibersihkan. Yang mana setelah kembali ke kota Shrek, Yoho akan membersihkan seluruhnya secara bertahap. Di sini pun Bebe sangat berterima kasih atas bantuan Yoho tersebut. Dan selanjutnya, mereka harus menemukan Kaisar Perak Biru. Mendengar itu pun, tetua Song Yunji akan menyebarkan sayembara berhadiah besar melalui Akademi Shrek. Yang mana dengan begitu, maka tidak lama lagi pasti akan ada kabar tentang Kaisar Perak Biru. Dan terlihat mereka semua pun berterima kasih kepada tetua Song Yunji. Kemudian 3 hari berlalu dan Zhong Liwu bertanya apakah masih tidak ada jejak orang-orang Akademi Shrek itu. Nang Gongwan pun mengatakan jika mereka sudah memperluas jangkauan pencarian hingga maksimal. Bahkan mereka sampai menggali tanah namun tidak menemukan orang-orang itu. Kemudian Nang Gongwan bertanya apakah tenda milik Jiamian perlu dibongkar karena Jiamian sudah mati. Dan Zhong Liwu pun meminta Nang Gongwan menangani sendiri urusan seperti ini. Saat malam pun, Nang Gongwan meminta prajurit Ryu untuk membantunya membongkar tenda milik Jiamian tersebut. Bahkan emas, perak, dan perhiasan di dalam tenda ini semuanya harus dipindahkan ke dalam tenda milik Nang Gongwan. Yoho yang berada di sini pun langsung menggunakan teknik simulasinya. Dan Yoho pun langsung membawa sebuah guci keramik untuk pergi dari tempat ini. Setelah itu pun, Yoho berubah lagi menjadi wujud seekor burung hantu. Yang mana Yoho pun langsung terbang menuju tenda milik Kekaisaran Tianhun. Setelah sampai pun, Yoho langsung masuk ke dalam tenda milik Weina. Dan Yoho dikejutkan karena ternyata Dekanyen masih hidup dan sehat walafiat. Di sini pun Dekanyen hanya berkata jika bagaimanapun juga dirinya adalah dekan dari Akademi Shrek, yang mana beliau mempunyai teknik meloloskan diri. Setelah itu pun, Yoho membuka gerbang kematiannya untuk memanggil semua teman-temannya. Dan di sini tetua Song Yunji mengatakan jika operasi penyelamatan Tangya kali ini bisa dibilang berhasil dengan sempurna. Namun mengingat kondisi Tangya, mereka harus segera kembali ke kota Shrek. Sebelum pergi pun, Yoho memberi Weina sebuah peta yang berisi informasi tentang pasukan besar Ryu dan sudah Yoho tandai dengan rinci. Kemudian Yoho juga memberikan pemandu roh penyimpanan yang berisi pemandu roh yang Yoho ambil dari perkemahan pasukan Ryu serta harta benda yang dirampas dari Kekaisaran Tianhun. Setelah itu pun, Yoho dan semua orang kembali ke kota Shrek. Sementara terlihat Nang Gongwan pun frustasi karena emas dan perhiasan yang dia lihat tadi di tenda Jiamian sekarang menjadi batu semua. Dan pada Solen 2 episode 141, terlihat Yoho pun sekuat tenaga membuat ramuan obat untuk membersihkan racun jahat pada tubuh Tangya setelah sampai di sekte Tang.
Dan Yuho juga akan berusaha menyelamatkan Xiaobei karena Ditian melakukan sesuatu hal. Dan itulah guys alur cerita Shaolin 2 episode 140 ini. Ternyata adik Kan Yan ini punya teknik rahasia ya, hingga bisa selamat dari serangan Zhongliwu tadi. Dan Mimin sih nggak nyangka karena Yuho masih sempat ngerjain Nang Gongwan. Dan seperti apa perjuangan Yuho untuk membersihkan racun jahat pada tubuh Tangya setelah sampai di sekte Tang? Kita tunggu saja dalam Shaolin 2 episode 141. Akhir kata, selamat berakhir pekan terakhir sebelum bulan puasa ini. Dan see you next episode.